Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di segmen prospek ya. Nah, kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu membahas saham-saham yang growth-nya tinggi. Nah, bedanya kalau di video sebelumnya itu saya membahas saham-saham yang ada di ruang lingkup LQ45. Nah, kali ini saya akan coba lebih dalam lagi. Saya akan coba cari di luar saham LQ45 yang bisa dibilang ini potensial hidden gem. Ya, seperti itu. Jadi kalau kemarin tuh saya sempat sebut seperti MTDL, ERA, SIDO yang di luar LQ45. Nah, kita akan cari lebih jauh lagi. Ini mungkin kebanyakan dari saham-saham yang akan saya sebutkan ini mungkin teman-teman nggak pernah dengar. Jadi ini memang mungkin adalah hidden gem. Seperti itu ya. Nah, tapi catatannya satu. Nah, kita di sini ini cuma ngasih tahu teman-teman semua saham-saham yang growth-nya bagus tanpa sebelumnya saya punya sahamnya. Jadi di sini no pom-pom ya. Jadi di sini bukan berarti saya udah collect duluan terus saya kasih tahu teman-teman, enggak. Ini saya beneran hasil riset saya dari tahun baru kemarin, ternyata menemukan beberapa saham yang cukup menarik growth-nya. Yang langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah Arna. Arna kita bisa lihat ya di sini, ini growth-nya menarik banget dari 2015 sampai 2021. Ini revenue dan net profit-nya stabil tumbuh. Arna ini mungkin teman-teman jarang yang denger ya. Jadi kita coba detailkan lagi. Arna kita bisa lihat di sini, ini dari grafiknya net income dan revenue-nya itu stabil seperti ini dari 2015. Dan yang paling menarik, net profit margin-nya juga ikutan naik. Artinya apa? Perusahaan ini cenderung makin efisien tiap tahun. Dan kita bisa lihat juga dari CFO-nya, operating activities-nya yang warna ungu, ini juga dari 2016 ini stabil naik. Artinya memang bisnisnya tiap tahun menghasilkan uang lebih banyak lagi. Seperti itu ya, kita bisa lihat ini grafiknya memang bagus banget. Terus kemudian kita coba sedikit rasionya. Nah, rasionya di sini kita bisa lihat ya. Rasio dari PER itu 12, PBV 4,2. Paling concernnya cuma ada di PBV-nya yang cukup tinggi. Tapi sisanya seperti ROE 32%, DER 52%, GPM, NPM, OPM ini bagus banget semua. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah cash dari dividennya. Ini tiap tahun juga naik ya. Seperti itu. Nah, ini memang cukup bagus. Kalau teman-teman kurang tahu Arna itu bisnisnya apa, Arna itu bisnisnya adalah keramik ya teman-teman. Nah, di sini saya memang bukan orang yang bergerak di industri keramik ya, yang cukup paham dengan industri keramik, tapi saya coba cari beritanya. Ternyata industri keramik RI itu menduduki peringkat 8 dunia. Dan kita bisa lihat potensi dari konsumsi keramik nasional kita itu per kapitanya masih cuma 1,4 meter persegi. Dan sedangkan di dunia rata-ratanya adalah 3 meter persegi. Jadi kita masih setengahnya dari rata-rata dunia. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau teman-teman punya visi, kita bayangkan aja kalau memang industri properti nanti bakalan maju, pasti industri ini juga akan ikutan maju. Kurang lebih seperti itu untuk saham pertama ya. Saham kedua adalah Aldo. Nah, Aldo ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya dari grafiknya ini juga hampir kurang lebih sama growth-nya dari Arna tadi ya. Ini stabil tumbuh dari 2012 revenue-nya, net profit-nya juga stabil tumbuh ya. Ini mungkin nggak setajam Arna tadi, tapi ini juga growth-nya cukup menarik. Nah, Aldo ini kalau kita lihat rasionya, itu juga kita bisa lihat PER-nya 20, PBV-nya 2,9, ROE 14, ROA 6,4, dan DER-nya cuma 91,66%, kurang dari 100% ya. Di sini juga Aldo ini bagi dividen. Kalau kita lihat grafiknya lebih detail lagi, kurang lebih seperti ini. Net income dan revenue-nya juga stabil tumbuh dan NPM-nya juga naik, sama seperti Arna tadi ya. Jadi tiap tahun cenderung makin efisien. Di sini juga equity liability asetnya aman ya. Dan kita bisa lihat di sini untuk catatan ya, ini catatan di bagian cash flow. Kita bisa lihat operating activities-nya ini sebenarnya stabil ya, naik dari 2017, tapi di 2021 cash-nya itu naik banyak, tapi bukan dari bisnisnya. Lebih banyak dari pinjaman, dari financing activities. Kita bisa lihat yang warna biru ini naik ke atas, yang dari operating activities-nya malah turun. Nah, ini mungkin yang perlu dijadikan catatan atau diteliti lebih lanjut lagi tentang Aldo ini. Seperti itu. Nah, untuk Aldo ini kalau teman-teman belum tahu ini bisnisnya apa, bisnisnya itu adalah kemasan, packaging. Jadi kalau memang industri e-commerce nanti makin maju, packaging ini juga akan makin maju. Ini kurang lebih barang-barangnya itu seperti ekat ya. Jadi ini ada edge protector, honeycomb, kemasan makanan, papercore. Nah, kurang lebih untuk packaging ini ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya sendiri, Aldo ini juga naiknya ini cukup menarik ya. Dari 2021 itu sebenarnya sudah mulai naik dan sekarang terus naik ya. Dan ini menariknya, sebelum 2021 itu saham ini nggak liquid ya. Kita bisa lihat, nah seperti ini sahamnya. Nah,
Nah, ini mungkin memang sudah mulai banyak yang notice saham ini, makanya ini mulai liquid. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang saham BJTM. Nah, BJTM ini mungkin berbeda dari dua sebelumnya yang saya sebutkan ya. Kalau ini mungkin sudah banyak orang yang tahu BJTM ini ya. Tapi di sini saya lihat ya, growth-nya memang cukup menarik ya, stabil seperti ini. Dan ini mungkin saya perlu kasih lihat ya teman-teman semua, digital banking itu juga banyak yang growth-nya menarik. Tapi biasanya pair-nya tinggi, beda sama BJTM yang pair-nya masih 7. Saya kasih contoh ya, seperti ini adalah Bina. Bina ini kalau lihat growth-nya itu menarik ya, dari 2018 dan profitnya juga naiknya lumayan kenceng, tapi pair-nya 500. Juga mungkin ada yang perlu saya kasih tahu juga, itu adalah Mega. Mega ini ya bisa dibilang kalau teman-teman nggak suka BJDM karena BUMD atau cukup lelet sahamnya, Mega ini menurut saya cukup menarik. Ini growth-nya bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan saham-saham Big Four banking ya biasanya. Nah, ini bisa dibilang seperti itu. Nah, Mega ini cukup menarik juga bagi saya. Ini adalah saham ketiga ya. Nah, ini kita lihat sedikit ya, BJTM memang stabil banget. Ini memang lebih cocok untuk defensif ya. Jadi kalau memang teman-teman beli saham untuk jadi dibeli terus ditinggal tidur, ini mungkin lebih cocok. Tapi kalau untuk short term atau mid term mungkin ini terlalu lelet ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke saham berikutnya. Saham berikutnya adalah PRDA. Nah, PRDA ini sudah sempat booming ya kemarin-kemarin. Tapi kalau kita lihat, ini memang ada sedikit yang istimewa dari PRDA kalau menurut saya. Ini growth-nya ya seperti ini. Nah, ini istimewa yang lain adalah kalau kita bandingkan dengan saham-saham kesehatan lainnya, PRDA ini ada sedikit perbedaan. Kalau saham lainnya itu bisa kita lihat seperti Silo dan KF ini ya. Ini bedanya adalah mereka pada saat sebelum pandemi itu sebenarnya growth-nya biasa-biasa aja. Ini seperti Silo, terus kemudian juga seperti KF. Ini biasa-biasa aja. 2021 ini aja yang tinggi ya. Kita bisa lihat ini kalau Silo dari 2019, tapi kalau PRDA itu dari sebelum terjadi pandemi itu growth-nya sudah mantep. Seperti itu ya. Jadi kita bisa kasih tahu sama teman-teman semua, memang PRDA ini punya potensial bahkan sebelum industri kesehatan melejit karena pandemi. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, ini juga ada honorable mention ya, menurut saya ini adalah Wood. Nah, Wood ini sebenarnya cukup menarik, tapi saya masih kurang srek ya. Jadi ini karena agak sreknya itu ada di mana? Ada di bagian cash flow-nya. Cash flow-nya itu operating activities-nya itu sering banget minus. Jadi sebenarnya kita juga membayangkan sebenarnya apa yang bikin itu minus itu perlu kita teliti lebih lanjut di LK. Tapi ini dari growth aja perlu dinotis, perlu dilihat, dipantau. Jadi teman-teman kalau Wood ini perlu penelitian lebih lanjut lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekalian juga saya ngasih tahu teman-teman semua, mungkin saya kedepannya akan buat semacam ya saham-saham yang bisa kita pantau bersama, line up lah ya bahasanya, line up saham-saham yang kita pantau bersama. Saya buatkan Excelnya di spreadsheet mungkin ya, nanti bisa kita pantau bersama dan itu bisa mencerminkan pertumbuhan portofolio pilihan saya. Nah, teman-teman kalau mau ngikut mungkin bisa ikutan itu, atau mungkin kalau mau dapat insight lah minimal bisa lihat itu juga. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini dan apa yang mau saya lakukan ke depannya, bikin line up tadi ya, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, ngasih masukan buat saya juga. Nah, itu aja episode kali ini, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap sadar.